Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Awaliatin Kuswandi dengan NIM 2306152 dari kelas 4C PGSD. Di sini izinkan saya untuk menjawab 3 pertanyaan mengenai modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama itu, saya membuat modul ajar untuk kelas 5 SD dengan materi yaitu cahaya dan sifatnya. Nah, alasan saya memilih model pembelajaran yaitu inquiry learning, di mana inquiry learning ini terdapat 3 formula yaitu question, prosedur, dan juga solution. Nah, tetapi pada inquiry ini saya memilih inquiry terbimbing atau guided inquiry. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan awal yang saya kemukakan di bagian orientasi dan saya perjelas pertanyaan tersebut di awal LKPD, yaitu dengan menuliskan mari kita pikirkan. Nah, alasan saya memilih model pembelajaran ini dalam materi cahaya dan sifatnya karena saya ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyusun suatu pertanyaan, memberikan suatu dugaan atau hipotesis agar peserta didik dapat bereksperimen sampai menuliskan hasil dan juga menyimpulkan sendiri. Nah, dengan hal ini jadi peserta didik itu dapat memahami konsep fisika, yaitu khususnya cahaya dan sifatnya, dengan bereksperimen langsung gitu. Nah, dengan model pembelajaran inquiry sangat memungkinkan gitu untuk peserta didik merumuskan suatu pertanyaan, mempertanyakan banyak hal. Nah, diantaranya saya meluruskan lagi atau terkonsep lagi kepada sifat-sifat cahaya yang ingin saya ajarkan. Diantaranya itu ada cahaya dapat melambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diserap, dan juga dapat diuraikan. Nah, contohnya itu seorang guru memfasilitasi berbagai macam gitu warna-warna kain untuk peserta didik bereksperimen sendiri. Nah, pada cahaya itu dapat diserap. Nah, jadi nanti peserta didik dapat membuktikan sendiri warna apa saja yang bisa menyerap cahaya seperti itu. Nah, jadi di dalamnya juga terdapat eksplorasi dan pencarian solusi gitu terhadap permasalahan yang mereka pertanyakan atau yang mereka buat. Nah, lalu model pembelajaran inquiry ini dapat membuat peserta didik itu berpartisipasi aktif. Jadi pembelajarannya itu student center dan terpusat pada peserta didiknya seperti itu. Lalu mereka juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah gitu dalam melalui pembelajaran inquiry ini, model pembelajaran inquiry ini. Nah, adapun strategi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yang pertama saya itu akan memulai pembelajaran dengan semangat dan juga memusatkan peserta didik agar belajar bisa senang dan nyaman. Lalu aktif bertanya dan juga saling tanya jawab antara interaksi antara guru dan juga peserta didik. Kemudian saya juga akan membimbing proses eksperimen tersebut agar selalu terkonteks gitu terhadap capaian pembelajaran yang sudah disebutkan di dalam modul ajar. Lalu selain itu saya akan mengecek perkembangan kelompoknya agar pembelajaran tersebut bisa terjadi secara maksimal. Selain itu, pada saat pembagian kelompok, saya akan memastikan bahwa pembagian kelompoknya itu merata atau distribusinya itu normal, sehingga peserta didik dapat saling belajar tidak hanya dari gurunya tetapi belajar dari temannya juga. Selain itu, saya akan memastikan juga bahwa pembelajarannya itu selalu menekankan pada proses berpikir kritis dan aktif dalam berdiskusi gitu. Nah, dan jangan lupa juga saya akan menggunakan strategi yaitu memberikan motivasi dan apresiasi atas apa yang telah dilakukan peserta didik. Selain itu, hambatan yang saya temui saat menyusun modul ajar diantaranya itu yang pertama, hambatan saat bingung untuk memilih model pembelajaran apa yang saya terapkan. Nah, dari situ solusinya saya mulai mencari-cari. Akhirnya saya menyesuaikan kembali dengan capaian pembelajaran yang ada pada modul buku ajar guru, yaitu kan fase C. Pada kelas 5 itu termasuknya pada fase C. Nah, dari situ saya mulai untuk memperbaiki dan juga memilah-milih model pembelajaran mana yang cocok untuk fase C. Selain itu, kesulitan lainnya adalah menyusun rubrik penilaian. Saya harus memastikan indikator apa gitu yang harus ada. Nah, solusinya itu saya mulai melihat-lihat dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, sehingga dalam tujuan yang saya ingin capai, saya bisa menyusun indikator-indikator yang harus dicapai sehingga saya bisa merumuskan suatu rubrik penilaian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.